Enggak, tadi jam yang sama aku coba chat pakai WA lain tuh checklist 2, WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku nggak ngeblok kakak kok. Terus jadinya aku nggak pernah ngeblok kakak. Jadinya kamu mau refund kapan? Hola netizen yang tercinta, Loli baru saja pulang ke Indonesia. Namun setibanya di tanah air ia dihadapkan dengan masalah utang endorse 90 juta rupiah. Setelah sempat menghilang, Loli akhirnya bisa dihubungi oleh si pengendorse Marissa. Ia pun meminta Loli melunasi utangnya. Loli bersedia untuk membayar, namun saat diminta melunasi setengahnya, Loli ternyata tidak mampu. Ia hanya mampu mencicilnya. Marissa lantas bertanya berapa nominal yang disanggupi oleh Loli. Loli memberikan jawaban, hanya saja nominal cicilannya di luar dugaan. Marissa yang mendengar nominal cicilan tersebut jelas terkejut. Setidaknya butuh 45 kali pembayaran jika Loli hanya mencicil 2 juta rupiah. Padahal sebelum ditagih utang, Loli kerap mengunggah kehidupan hedon. Sebut saja perawatan 12 juta rupiah, membeli sepatu, hingga nonton film dengan akses premier. Loli memang mengklaim segala kemewahan tersebut pemberian Fadel Bajide. Tapi baru diketahui Fadel juga menggunakan uang Loli. Halo? Ya, gimana kak? Kak Marissa, maaf ya HP aku baru aktif lagi. Kamu blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa kak, emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK, ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya, HP-nya juga rusak, mati sendiri kemarin kak, baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pakai nomor lain masih bisa di chat? Masih bisa di chat? Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi kak, hari ini. Enggak, tadi jam yang sama aku coba chat pakai WA lain tuh checklist 2, WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku nggak ngeblok kakak kok. Terus jadinya aku nggak pernah ngeblok kakak. Jadinya kamu mau refund kapan? Paling aku cicil aja. Dan emang kenapa aku sekarang suka ngilang-ngilang terus, karena kan aku di Indonesia, HP akunya rusak juga kak. Demi Allah rusak. Demi Allah, aku fotoin gimana sih nih, aku fotoin sekarang ya? Atau kita video call aja apa? Atau gitu gimana? Karena emang rusak banget belakangnya nih. Ya aku fotoin deh di kaca. Emang harus beli HP lagi. Itu kan 90 juta aku kasih. Emang setengahnya Iya. tuh bisa berapa? Maksud aku dari uang 90 juta itu kan kamu bisa beli HP baru gitu loh. Iya, tapi kan aku kan nggak mikirin HP barunya, aku mikirin aku tempat tinggal kak. Pertama, aku mikirin aku tempat tinggal. Kemarin juga pesawat, apalagi terus kemarin juga mau mau ngeliatin motor-motor kendaraan aku di Indonesia. Karena kalau aku pakai gokar mulu kan uangnya habis ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli anak Nikita Mirzani nipu 90 juta. Waduh, sekarang belakangan ini rame lagi kasusnya si Loli anaknya Nikita Mirzani. Katanya dibilang nipu, bawa kabur duit endorse 90 juta. Jadi katanya si Loli ini nih di endorse 90 juta tapi nggak diposting-posting. Akhirnya nih orangnya ini minta di refund gitu loh. Tapi si Loli nggak bisa nge-refund karena duitnya dipakai sama pacarnya. Langsung deh tuh ya kan, netizen heboh termasuk gue. Lah kan gue netizen, nggak apa-apa dong. Duh Loli gue kalau jadi lu ya 90 juta tuh bisa gue pakai buat beli perlengkapan ngevlog atau perlengkapan konten atau apa kayak gitu yang lebih bermanfaat, atau minimal 90 juta gue pakai hura-hura sendiri deh, gue beli barang branded, barang mahal-mahal buat diri gue sendiri gitu loh, daripada dipakai buat ngebucin kayak gitu. Gue pun juga kalau jadi Loli ya, gue bakal memanfaatkan sosial media yang gue punya untuk cari endorsan, untuk ladang gue mencari duit. Otomatis lah, apalagi punya nama gitu ya kan. Permasalahannya si Loli ini disuruh sekolah males, maunya pacaran mulu, giliran disuruh kerja malah ngebawa kabur duit orang 90 juta pula kagak nanggung-nanggung say. Gue jadi inget kata-katanya Nyai Nikita Mirzani yang bilang siapapun jangan ada yang endorse Loli. Nah abis itu Nyai diserang kan tuh sama netizen. Nah sekarang setelah kejadian kayak gini, kalian baru paham kan maksudnya apa?
Padahal ya, sepenglihatan gue sebagai masyarakat netizen penikmat televisi ya, Loli itu hidupnya udah enak banget, say. Ekonomi terjamin, masa depan terjamin, pendidikan terjamin. Kalau misalkan si Loli bilang si Nikita Mirzani itu suka marah-marah, suka mukul dia, suka ngunciin di kamar dan segala macem, kayaknya gue dulu kecil juga begitu dah, dikunciin di kamar mandi, uang jajan gue dipotong, terus gue dipukul, dicubit, kayaknya itu gue juga begitu deh. Tapi at the end lama-lama gue sadar, apalagi semakin dewasa tuh gue jadi sadar gitu, kalau dunia nyata, dunia orang dewasa itu lebih menyakitkan daripada bentakan, omelan, cubitan, pukulan seorang orang tua gitu loh. Apalagi sekarang gue udah mengalami jadi orang tua ya, dan kebetulan anak gue juga cewek, jadi gue paham banget nih rasa khawatirnya punya anak cewek satu-satunya yang harus dijagain. Jadi ya gue paham banget, gue beneran paham gitu. Lagi-lagi gue doain buat Loli sama Nikita Mirzani supaya masalahnya cepet selesai, supaya masalahnya Loli sama orang 90 juta itu cepat selesai, dan kalau dia bisa berdamai dengan ibunya, gue yakin Nikita Mirzani pasti akan turun tangan ikut membantu menyelesaikan permasalahan Loli. Siapa yang setuju? Komen. Ada yang rame lagi nih, si Loli katanya nipu orang 90 juta. Tapi kalau misalkan ini marketing, bete sih, karena dia bilang kan si Loli ini nipu 90 juta, nipu. Terus si Loli bilang kalau misalkan uangnya itu dipakai sama pacarnya. Kalau bener pacarnya parah, tapi kalau Loli asal ngomong Loli parah. Sebenarnya si Loli ini tuh umur berapa sih? Kalau misalkan emang ini kasus beneran, ini parah banget loh. Tapi kalau misalkan ini marketing, sekali lagi gue bilang kalau ini marketing, bete sih. Karena ini kan masalahnya udah kayak sampai berpart-part gitu. Terus taunya ini marketing. Kasian sih, karena kan nama orang jadi jelek gitu. Tapi kalau masalah ini beneran dan serius, semoga tidak diselesaikan secara kekeluargaan, karena mereka bukan keluarga, jadi selesaikan secara dewasa, karena ini uang, jadi lebih baik tuh endorsan dikerjain atau uangnya dibalikin. Nih Loli nggak nyesel nih keluar dari keluarga Mimi kita. Gue aja yang dengernya kasihan jir kalau misalnya emang bener. Tapi tidak apa-apa, semoga masalahnya cepat kelar. Lu tahu Loli, anaknya Kak Nikita Mirzani, dia terkait kasus penipuan sebesar 90 juta. Buat yang belum denger, gue jelasin ke intinya aja ya. Jadi si Loli ini sebelum dia pulang ke Indonesia, ternyata dia itu mengkontak beberapa brand untuk mengendorse dia. Akhirnya ada salah satu brand yang namanya masih disembunyikan setuju untuk melakukan kerjasama dengan si Loli. Kerjasamanya adalah Loli dijadikan brand ambassador, kontrak selama 1 bulan senilai 90 juta rupiah. Kondisinya saat itu Loli ini masih ada di luar negeri, dan mungkin karena dia masih di bawah umur, dia belum punya rekening. Jadi Loli meminta brand tersebut mentransfer uang kepada temannya yang bernama Cindy. Ini masih rancu ya konteksnya, tapi beberapa orang ada yang bilang bahwasannya Loli ini punya utang sama Cindy. Jadi Loli itu sekalian nitip uang, sekalian bayar hutang ke Cindy. Setelah itu si Loli ini meminta Cindy untuk mentransfer sejumlah uang secara berkala. Pertama ke Fadel, lalu yang kedua ke kakaknya Fadel yang namanya Ai Komalasari Bajideh, setahu gue namanya itu ya. Jadi ada kok bukti chatannya, dia tuh minta ke Cindy, tolong dong transfer ke Fadel sekian juta, Fadel mau beli game, Fadel mau bayar kuliah dan lain sebagainya, tapi sisanya dengan jumlah besar itu ditransfernya ke kakaknya Fadel, si Ai Komalasari ini. Nah terus penipuannya tuh gimana? Jadi si Loli ini setelah ditransfer sejumlah duit oleh brand tersebut, dia itu menghilang di WA checklist 1, di telepon nggak ngangkat. Tapi di saat dihubungi pakai nomor yang lain, WA-nya checklist 2. Sampai akhirnya si Loli ini bisa dihubungin, dia ngejelasin bahwasannya HP-nya itu rusak, dan saat dia sampai di Jakarta, dia bilang kalau kegiatan dia tuh hektik banget. Pokoknya dia super sibuk. Tapi kan 90 juta ini bukan uang yang kecil ya untuk brand tersebut. Jadi mereka berdua sepakat untuk uangnya di-refund. Tapi di saat minta di-refund, ternyata uangnya nggak ada. Intinya secara garis besar kasus penipuannya tuh seperti itu ya guys. Tapi yang amat sangat gue sayangkan dari Loli adalah Loli ini udah salah, dia tuh nyolot ke brandnya. Ada kok SS-an chatnya kalau kalian mau ngeliat IG. Dan setiap omongannya Loli ini bertolak belakang dengan apa yang dia tunjukkan di story-nya dia selama ini
yang dia sulam alis, yang dia perawatan 25 juta, dan lain sebagainya. Intinya 90 juta itu kan belum ada sebulan dikasih sama brand tersebut, tapi nggak bisa dibalikin lagi sama Loli. Brand ini kan tahu ya bahwasannya uang Loli itu disimpan sama keluarga pacarnya, which is si Fadel Bajide ini. Dan ya otomatis brand tersebut minta tolong dong cross check ke pacar lo buat balikin uangnya dan lain sebagainya. Loli ini malah nyolot bilang, kok SKSD banget sih kak, kok malah nyolot sih kak, kok malah nuduh sih kak, dan lain sebagainya. Pokoknya nadanya ngegas intinya. Terakhir, usut punya usut dikabarkan kalau pacarnya Loli, si Fadel ini minta ke Loli untuk jangan speak up apa-apa tentang kasus ini, dan katanya Loli ini juga minta ke suatu akun, gue nggak tahu nih ini akun fansnya atau akunnya Cindy, untuk ngebagus-bagusin namanya Loli. Ya gue paham, mungkin Loli ini tahu bahwasannya di Indonesia nggak ada yang namanya cancel culture, nanti juga kasusnya dia akan tenggelam dengan sendirinya. Dan brand yang bermasalah dengan dia, usut punya usut, katanya ini tuh brand pinjol, jadi mau dilaporkan ke polisi juga susah, dan buktinya juga kurang konkret kan, karena transferan uangnya itu bukan ke rekeningnya Loli secara langsung gitu. Intinya sih gitu ya, tapi gue sangat amat menyayangkan ya Loli. Intinya kan lo tuh udah di drop out ya dari kartu keluarga dan lain sebagainya, dan lo pindah ke Indonesia, sebenarnya lo bisa lo merintis karir menjadi content creator. Di dunia endorsement ketika lo telat posting tuh hal yang biasa, walaupun nggak bisa kita normalisasikan ya, tapi seenggaknya lo ada ngabarin, itikat baik dan lain sebagainya. Bahkan brandnya ngomong kok kalau lo tuh tinggal posting sama naruh link, bukannya yang kayak lo disuruh drafting video, disuruh visit store tuh enggak, lo tinggal posting aja. Emang lo sehektik apa? Orang lo sempet kok sulam alis, perawatan, nemenin cowok lo kuliah, lo sempet aja, masa posting aja nggak sempet.